Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Isaleh. Saya adalah peserta PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik terkait pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, contoh keragaman anak di kelas. Dan ketiga adalah teori-teori pendukung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2021, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Jadi bisa dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberi keleluasaan atau kebebasan dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi mereka sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang tentunya berbeda-beda. Nah, ada 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi. Uri Brown van Brenner mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Jadi, teori ini berpendapat bahwa perkembangan peserta didik dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori multiple intelligences atau kecerdasan majemuk. Howard Gardner 1993, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education Harvard University, Amerika Serikat, mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Kemudian, teori yang ketiga, teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Suprayogi 2022 berpendapat bahwa setiap peserta didik memiliki ZPD yang berbeda-beda. Maka dari itu, bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk dapat mengembangkan potensi masing-masing peserta didik. Teori yang keempat adalah learning modalities. Learning modalities ini biasanya dikenal sebagai EVAK atau Visual, Auditory, dan Kinestetik. Learning modalities ini tentu memberikan pengaruh terhadap proses belajar peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, sebagai guru, kita dapat melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik melalui 3 cara. Nah, menurut Tomlinson tahun 2001, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu pertama, kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua, minat peserta didik. Dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita terkait pembelajaran berdiferensiasi, saya akan menampilkan contoh keragaman peserta didik di dalam kelas. Dalam hal ini, saya melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik melalui kesiapan belajar peserta didik tersebut. Sebagaimana dalam tulisannya Jamara dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Jayatra tahun 2018, dia berpendapat bahwa kesiapan belajar adalah suatu kondisi seseorang yang telah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan. Di samping itu, Slameto tahun 2013 juga dalam tulisan Jayatra tahun 2018 berpendapat bahwa kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu
terhadap suatu situasi. Nah, saya nanti akan menampilkan contoh kasus yang berkaitan dengan kesiapan belajar peserta didik. Nah, ini adalah foto peserta didik yang saya ambil saat pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris di salah satu tempat saya pernah mengajar. Nah, dari ketiga gambar ini terlihat bahwa masing-masing peserta didik memiliki aktivitas masing-masing. Saat itu, saya melihat bahwa peserta didik yang lain sudah siap dengan alat tulis, handphone, dan pakaian yang rapi. Namun ada juga peserta didik yang berpakaian tidak rapi. Ada juga siswa atau peserta didik yang sibuk mengerjakan tugas lain, bahkan ada peserta didik yang sedang tidur. Ini juga ada beberapa foto terkait aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Saat itu, saya meminta mereka untuk bekerja dalam kelompok. Namun, kedua peserta didik ini hanya ingin bekerja sendiri. Tentu, ini ada kaitannya dengan teori Zone of Proximal Development, di mana teori itu menyatakan bahwa tingkat perkembangan aktual peserta didik adalah ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Mereka tidak perlu bantuan orang lain dalam memecahkan masalah ini. Nah, kita sebagai guru, tentunya kita harus mengidentifikasi karakter peserta didik yang tipe tidak ingin bekerja kelompok. Di sini mereka akan merasa nyaman ketika mereka menyelesaikan masalah itu dengan tanpa bantuan orang lain. Berdasarkan kasus-kasus yang sudah saya paparkan tadi, di situ terlihat bahwa kita sebagai seorang guru harus mampu menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas itu dengan situasi atau keadaan peserta didik yang berbeda-beda. Kita harus mampu mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi cara peserta didik tersebut dalam proses pembelajaran, dan kita harus mampu untuk memetakan kebutuhan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar mereka, kemudian profil belajar mereka, dan juga minat belajar mereka. Jadi, satu hal yang paling penting diketahui oleh seorang guru adalah bahwa setiap peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda dengan lainnya. Jadi kita perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi.